Sembuh itu ada dua arti. Sembuh di dunia atau sembuh di surga. Nah ironisnya Om, orang tersebut sering datang menjenguk Aris. Namun setiap kali ia menjenguk, kondisi Pak Aris justru memburuk secara drastis. Si pengirim ini mengirim 2 paket melalui telur ini. 1 telur sudah pecah untuk Bapak, dan 1 telur lagi yang masih utuh. Target berikutnya adalah anak Bapak yang paling sukses. Selamat datang di klinik-klinik di mana kasus gaib akan kami kulik. Bersama saya Amai. Dan saya Om Hao. Mari kita bedah. Nah Om, kali ini kasus datang dari keluarganya Dian di Temanggung. Jadi korbannya ini bapaknya Om, bapaknya Mbak Dian. Kejadiannya itu bermula di tahun 2010 Om. Jadi keluarganya Dian ini diserang teror Om, yang sampai memberikan derita yang nggak masuk logika bagi keluarga Dian. Nah semuanya itu bermula ketika ada hal ganjil. Pada saat itu Dian masuk kamar mandi. Dia keluar dan digantikan oleh bapaknya. Nah ketika itu Dian menyaksikan tuh ada sesuatu yang janggal. Dian mendengar suara ledakan dari arah kamar mandi. Nah ternyata ada bapaknya keluar dari sana yang habis membunuh ular. Di sini catatannya ular hitam besar dan darahnya mengeluarkan aroma amis yang luar biasa. Nah sejak saat itu Aris mulai diserang gatal-gatal hebat di sekujur tubuhnya. Nah jadi bapaknya Dian, Pak Aris ini mulai diserang setelah membunuh ular besar itu. Nah Om, sejak saat itu kondisi rumah Pak Aris pun berubah Om. Jadi seolah-olah menjadi magnet bagi makhluk-makhluk halus untuk datang ke rumah Pak Aris. Kayak penampakan pocong, disaksikan hampir seluruh keluarga. Terus ada gangguan fisik berupa lemparan batu kerikil, suara tangisan, hingga geraman harimau. Dan itu menjadi teror harian Om. Nah bahkan nih keponakannya Dian, si Vino namanya, dia tuh takut Om. Jadi kayak menolak gitu kalau disuruh ke rumahnya Pak Aris atau ke rumahnya Dian di situ. Makanya dia lebih memilih untuk ke kontrakannya Mbak Dian, karena di rumahnya Pak Aris itu setiap maghrib itu selalu menyekam dan angker. Wah, serem juga ya Mas ya, Makanya, kondisinya Om. ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari gejalanya nih Om ya, kayak apa tadi, aroma amis dari ular hitam besar, terus lemparan batu kerikil, suara tangisan dan geraman harimau, itu kemungkinan apa Om kira-kira? Ini bisa mengindikasikan kita to the point ya, itu kiriman santet ya. Yang kemungkinan entitas yang dikirimkan itu menyerupai sosok harimau atau macan. Oh jadi dikirim banyak hal ya kemungkinan Om di sini ya, gangguan-gangguan tadi ya. Gangguan ya, yang tujuannya mungkin bermacam-macam. Makanya nanti kita coba kupas lagi seperti apa. Dan motifnya juga dari si pengirim ini apa sebenarnya gitu Om ya. Nah awalnya Dian sama kakaknya ini udah mencoba untuk melakukan jalur medis Om, kesana kemari gitu, dan nggak kunjung sembuh, malah makin parah. Ditambah nih Dian dan kakaknya juga coba pengobatan alternatif gitu, kayak ke orang pinter, tapi tetap nggak ada perubahan di sana. Jadi pokoknya segala percobaan lah dilakukan oleh keluarganya gitu, namun tidak ada hasil, malah makin memperparah. Nah lambat laun nih penyakit Pak Aris ini semakin aneh Om. Gatalnya tidak meninggalkan bekas, rasanya kayak kebakar, dan Pak Aris ini sering menggaruk kulitnya yang gatal itu dengan pisau. Berarti ada ini kecenderungan untuk menyakiti diri ya? Betul. Arahnya ya. Dan serangan ini dimulai setelah maghrib dan reda saat subuh. Nah keluarganya ini kan penganut Kristiani yang cukup kuat ya Om ya, dan mencoba membawa Pak Aris ini ke pendeta di Ambarawa. Nah di sana itu pendetanya bilang katanya, sembuh itu ada 2 arti. Sembuh di dunia atau sembuh di surga. Dalam, kata-kata cukup dalam sebenarnya ini Om. Dan sang pendeta pun bilang bahwa Pak Aris ini menjadi sasaran rasa iri rekan kerjanya
Sudah mengindikasikan ya Catat satu sih, Om, poin, ya. iya. Rekan kerjanya. Iya. Dan menyebut bahwa Pak Aris sendiri sebenarnya adalah sosok pintar yang memiliki kekuatan batin tinggi. Jadi ada tambahan lagi dari pendeta, katanya sebetulnya Pak Aris ini tahu siapa orang yang membuatnya sakit parah. Jadi kemungkinan Pak Aris ini sebenarnya tahu siapa pelakunya, namun kayak masih ragu mungkin gitu ya Om ya, untuk memberitahukan kepada keluarganya. Tapi ada quote sebenarnya yang aku pikirin dari tadi sebenarnya setelah ngebaca kasus ini. Sembuh itu ada dua arti, sembuh di dunia atau sembuh di surga, itu maksudnya apa Om? Iya, ini sebenarnya kiasan tapi mendalam ya Mas ya. Sembuh di apa ini, kalau kita lihat itu sembuh di dunia ini kan sembuh sehat. Kalau sembuh di surga ini ya pulang, wafat. Meninggal. Iya. Jadi bisa kita simpulkan sedahsyat apa nanti efek dari santet ini. Jadi memang ini Om ya, berarti hanya ada dua pilihan sebenarnya di situ ya. Hidup atau mati. Hidup atau mati. Kata-kata sembuh ini berhasil atau gagal. Tapi gagal ini kan kembali ke pencipta gitu. Oke, nah kita lanjut Om ya. Iya. Nah Om, sebetulnya Dian dan kakaknya ini pernah mengunjungi beberapa paranormal Om untuk mencari tahu apa yang sebenarnya dialami oleh Pak Aris. Nah, semua paranormal itu bilang namanya si rekan kerjanya Pak Aris ini Om. Dia adalah dalang dari tragedi yang menimpa Pak Aris. Nah, awalnya nggak percaya nih Dian sama kakaknya. Karena keluarganya Dian itu sebenarnya dekat dan kenal betul dengan rekan kerja Pak Aris ini. Jadi mereka sudah sangat dekat, tidak terlintas sedikit pun bahwa iyalah pengirim santet itu Om. Nah, sepulang dari Ambarawa, Pak Aris mengungkapkan sebuah fakta katanya. Jadi Pak Aris itu bermimpi dikerumunin mayat hidup yang berjalan. Dan mimpi itu dia bilang santet itu dikirimin melalui minuman oleh rekan kerjanya. Jadi di dalam mimpi itu udah tergambar ya tindakan segala apa yang dilakukan oleh rekan kerjanya Pak Aris. Nah ironisnya Om, orang tersebut sering datang menjenguk Aris. Namun setiap kali ia menjenguk, kondisi Pak Aris justru memburuk secara drastis. Nah, udah kebaca alurnya Om ya. Nah pernah nih Om, ada di suatu malam Dian sama kakaknya ini melakukan tirakat ekstrim. Tidur terlentang beralaskan rotan dengan bantalan sapu lidi. Nah dalam kondisi tubuh yang lumpuh dan tidak bisa digerakkan ketika ritual, mereka menyaksikan sosok rekan kerjanya Pak Aris itu berdiri Om di depan rumah Pak Aris bersama seorang dukun. Sementara makhluk mengerikan seperti kuntilanak dan pocong mengelilingi Aris dan kakaknya itu yang sedang ritual. Nah teror itu nggak berhenti gitu aja Om, nggak cuman di rumah Pak Aris aja kenanya. Jadi ada hawanya menjadi dingin saat itu, masalah sepele menjadi besar, dan mereka merasa tidak betah namun malas untuk keluar rumah. Gitu. Jadi setiap malam atap rumah mereka dihujani suara ledakan kayak kembang api dan lemparan pasir. Jadi satu kali pernah Pak Aris meminta direbuskan air mendidih. Nah air mendidih ini itu untuk ditempelkan Om ke kulitnya melalui botol plastik. Anehnya kulitnya itu nggak melepuh Om. Namun air di dalam botol itu berubah menjadi berminyak dan berbau amis busuk. Oh, jadi kayak ada pemindahan penyakit atau penyerapan ya? Iya betul Om. Tapi apakah emang hanya bisa melalui media air panas Om? Mungkin ini menggunakan medianya itu ya Mas ya, sebagai indikatornya ya. Atau untuk melihat seperti apa. Tapi juga bisa dengan telur ayam misal, telur ayam kampung atau telur angsa. Atau bisa hewan juga. Atau gitu. mungkin karena memang Pak Aris itu punya ilmu ya. Iya. Makanya dia bisa mengerti gitu tindakan-tindakan apa yang harus dia lakukan ya Om ya. Iya. Nah terkait tirakat nih Om, kira-kira yang dilakukan sama kakaknya dan Dian itu maknanya apa Om? Tujuannya untuk apa? Iya, sebenarnya tirakat di sini mungkin juga bisa diasumsikan ya bahwa itu tujuannya untuk mengetahui, jadi lebih untuk menenangkan jiwa. Jadi kayak kalau kita dulu kan ada olah rosok. Jadi biar tahu betul apa yang terjadi. Jika nanti ya merujuk pada kasus santet, motifnya apa dan tujuannya untuk apa dan datangnya kapan biar lebih siap. Ya, karena kalau tidak dilakukan tirakat,
kan ada namanya pantangan toh Mas, nggak Iya. boleh tidur sore, nggak boleh tidur malam, tengah malam, karena itu jam-jam rawan untuk pengiriman atau penyerangan. Oke, berarti selain buat cari tahu, itu juga bisa buat waspada. Waspada atau ya. tameng. Jadi was-was, jadi ibarat kata siap ya. Jika kemudian pengiriman itu datang, kalau pas posisi tidur atau santai atau apa kan lebih gampang Mas. Iya. Ya, antisipasi juga. Antisipasi ya sebenarnya untuk maknanya. itu ya Om. Nah di tahun 2012 Om, dokter di Temanggung itu memvonis Pak Aris terkena kanker hati stadium akhir dan meminta dirujuk ke dokter spesialis di Yogyakarta. Namun hasil CT scan di sana menunjukkan ada benda hitam yang melilit organ hatinya dan tidak meyakini bahwa itu adalah sel kanker. Nah, karena keluarga Pak Aris belum puas nih Om, akhirnya Pak Aris dibawa ke rumah sakit di kota Surakarta. Dan ternyata hasilnya sama aja. Belum ada kejelasan dari pihak RS tersebut gitu. Nah, akhirnya Pak Aris minta dibawa ke seorang ahli spiritual di daerah Gunung Kidul, Om. Nah, karena Pak Aris ini lahirnya dari sana dan ngerasa ada kedekatan di daerah itu. Jadi siapa tahu Pak Aris cocok dengan pengobatan di Gunung Kidul, akhirnya dibawa ke sana. Namun sebelum berangkat ke sana Om, di Gunung Kidul, Pak Aris ini meminta untuk dipijat. Nah, si tukang pijat itu membisikkan rahasia kepada Pak Aris. Pak Aris susah meninggal karena ada sesuatu yang harus diturunkan kepada keturunannya. Nah, Pak Aris memang dikenal sakti Om. Dulunya, ia sering bertirakat dan menjalani berbagai puasa kejawen. Nah, istrinya pun merupakan keturunan bangsawan keraton yang kental dengan adat-adat kejawen. Nah, bahkan sebelum berangkat nih Om, Pak Aris ini meminta keluarganya untuk melihat telinganya yang sudah berkerut sebagai tanda bahwa ia akan segera meninggal. Dan Dian tidak terima tuh Om apa yang diucapkan Pak Aris. Nah, jadi keluarganya nih berdoa semoga pengobatannya di Gunung Kidul bisa menyembuhkan Lancar. Pak Aris seperti itu Om. Tapi apakah nih Om ya, kerutan di telinga itu emang menandakan seorang Iya, meninggal? memang ada indikasi seperti itu ya Mas ya. Kemudian orang yang sering lamun, sudah membicarakan tentang kematian, bersih-bersih itu juga. Ya, ini salah satu indikasi jika merujuk pada meninggal wajar ya. Salah satu indikasinya. Iya, gitu. apalagi Pak Aris kan orang sakti tadi tukang Iya, pijatnya bilang waskito lah ya, ya, waskito. bilang, iya. Jadi mungkin tanda-tanda seperti itu beliau udah tahu sendiri gitu sebenarnya. Nah, satu pertanyaan lagi Om. Ya. Apa ya yang sekiranya harus diturunkan ke anak cucunya atau keturunannya yang Iya, dimiliki ini, Pak Aris? iya, ini nampaknya kayak warisan keluarga. Warisan keluarga ini apakah itu berbentuk ajian, ilmu, atau pusaka yang ada dalam tubuhnya. Yang diturunkan. Jadi memang turun-temurun. Dan salah satu bentuk yang tadi kita sebut di awal itu sebenarnya kan kontra. Jadi ada energi negatif yang dikirimkan, tapi beliaunya sendiri ini memiliki tameng gitu ya. Jadi itu mental. Gitu. Tapi perlu dicatat juga, tidak selamanya tameng itu kuat. Karena ada masa-masa tertentu saat orang itu lemah itu bisa masuk atau menyusup. Gitu. Apalagi orang yang melakukan kejahatan itu orang terdekat. Terdekat, yang Jadi, jelas tahu. betul. Secara kronologinya, kebiasaannya, kesehariannya, mungkin juga benda-benda pribadi juga nanti bisa untuk support ketika ngirim sebenarnya arahnya ke situ. Oke Om, nah di Gunung Kidul nih Om, di rumah sang ahli spiritual, di mana tempat Pak Aris mau menyembuhkan diri. Nah istri Pak Aris ini berjaga di setiap ritual itu. Jadi mungkin malam itu jadi malam yang sangat panjang bagi istrinya. Malam tidak akan pernah dilupakan oleh keluarganya, bahkan Pak Aris itu sendiri. Karena dengan mata kepalanya sendiri, istrinya Pak Aris ini menyaksikan pori-pori tubuh Pak Aris mengeluarkan benda-benda asing Om. Yang harusnya nggak ada di situ, nggak keluar dari sana gitu. Jadi selama proses ritual itu terjadi, Pak Aris ini menjerit kesakitan karena dari pori-pori kulitnya keluar benda seperti batu aspal, paku berkarat, serpihan tulang manusia, dan juga hewan. Benda-benda aneh ya? Benda-benda Hewan apa itu Mas? Makanya Om. Kita cek lagi ya. Jadi si sang ahli spiritual itu menyatakan tubuh Pak Aris ini sangat kuat karena bisa menahan penderitaan itu cukup lama, kurang lebih hampir 2 tahun. Kalau itu terjadi pada orang awam katanya, pasti langsung mati seketika karena tidak bisa menahan penderitaan itu.
Bahkan ia pun menawarkan untuk mengirim balik serangan itu. Tapi Pak Aris dengan sadar menolak. Kata Pak Aris, biar bapak yang nanggung, asal istri dan anak cucu tidak terkena dampaknya. Nah, akhirnya sang ahli spiritual itu memutuskan untuk tidak melanjutkan pembersihan di tubuh Pak Aris. Jadi meminta Pak Aris untuk datang lagi Om 2 hari ke depan gitu kan, kasihan yang ngelihat tubuhnya kesakitan, mungkin secara energi juga udah kuras gitu, habis gitu ya Om ya. Nah, akhirnya istri Pak Aris memutuskan untuk pulang dan menginap di kediaman tante yang berada di daerah Gunung Kidul. Jadi mereka syok karena Pak Aris tidak ingin membalas santet yang dikirimkan kepadanya. Gitu. Termasuk baik hati ya Pak Aris ini, jadi kayak berlapang dada ya. Berlapang dada, terima dengan keadaannya gitu Om. Namun kira-kira santet apa Om ini yang terjadi dengan sampai keluar tulang manusia, tulang hewan? Iya, ini santetnya santet tua ya Mas ya. Maksudnya ada di satu kebudayaan lampau gitu, dan mungkin mendeskripsikan pada satu daerah yang itu benar-benar tua. Saya bisa mengarahkan itu ada di lereng gunung biasanya. Jadi santet-santet klasik ya. Tapi bisa juga nggak sih dari luar Jawa Om? Di luar Jawa juga bisa, dari luar Jawa juga bisa. Tapi kalaupun dari Jawa itu biasanya di lereng-lereng gunung berkembang santet seperti itu, karena secara kajian ilmiah memang ditemukan beberapa kakawin ya, atau serat-serat lama itu yang merujuk pada ilmu sihir. Black magic jatuhnya ya, bukan hanya sekedar santet ya Om ya? Iya. Oke, nah di tanggal 2 Juni 2012 Om, 2 hari setelah ritual pembersihan tubuh Pak Aris, suasananya malah menjadi mencekam. Nah di rumah utama nih di Temanggung, kakaknya Mbak Ratna, kakaknya Dian, itu merasakan gangguan gaib Om. Jadi piring-piring di dapur berterbangan dan pintu seperti didobrak angin kencang. Dan di kontrakannya Dian yang berjarak 2 rumah dari rumah utama, Dian ini mendengar namanya dipanggil 3 kali Om, tapi nggak ada orangnya, nggak ada wujudnya. Suara saja. Sedangkan di rumah tante di Gunung Kidul, tempat Pak Aris dan istrinya menginap, Pak Arisnya merasakan sakaratul maut yang hebat. Awalnya menggaruk kulitnya yang terasa sangat gatal, kali ini dengan sebilah arit Om. Tak lama kemudian, ia didatangi sosok seperti ular raksasa dan memuntahkan darah hitam pekat seperti kopi hitam. Setelah itu, ia meminta istrinya untuk dibimbing membacakan doa Bapa Kami dan pengakuan iman Rasuli. Akhirnya, Pak Aris sembuh di surga setelah mengucapkan kata amin. Besoknya, keajaiban terjadi Om saat pemakaman. Jadi kayak seolah-olah pemakaman itu berjalan dengan sangat rapi, sangat tenang. Seolah-olah bumi itu kayak nerima gitu kepergian Pak Aris. Jadi kayak udah nggak apa-apa, Pak Aris pergi dengan tenang tanpa ada yang ditinggalkan. Nah kira-kira Om ya, puncak teror yang terjadi itu kenapa bisa ada di berbagai macam tempat Om? Iya, ini sebenarnya juga mengarah pada kebiasaan ya, target ya. Perginya kemana, kapan, kejadian seperti apa, dan mengindikasikan yang mengirim ini tahu betul jadwal dari targetnya. Dan tahu lokasi. Iya. Jadi kesehariannya mungkin, kebiasaannya. Dan itu berpindah-pindah. Berarti ketika berpindah-pindah, sebenarnya entitas yang mengirimkan itu, jadi dari pengirim dan ada yang mengirimkan, itu mengikuti terus, Mas. Jadi kayak di CCTV ya kasarannya, diikutin posisi di mana tembak, posisi di mana tembak gitu. Betul Om. Soalnya ini katanya belum selesai Om santetnya. Jadi selesai pemakaman, seluruh keluarganya Pak Aris itu kembali ke Temanggung yang di Gunung Kidul, yang dikontrakan itu kembali ke rumah utama. Dan mereka sepakat untuk melakukan pembersihan di rumah utama. Dibantu oleh seorang kiai, mereka sekeluarga disarankan untuk melakukan mujahadah di rumah. Nah, jadi suasana malam itu mencekam lagi Om. Seluruh lampu dipadamkan, semua pintu dan jendela dikunci rapat dari dalam. Di tengah kegelapan total dan lantunan doa yang menggetarkan ruangan, istrinya Pak Aris diminta duduk tepat di depan kamar yang biasa digunakan Pak Aris untuk tidur. Nah, setelah doa berakhir dan lampu dinyalakan, ada fenomena mengerikan lagi Om yang terjadi. Pintu kamar yang terkunci itu dibuka. Dan di tengah ruangan muncul sebuah layah atau piring tanah liat ya Om, yang sebelumnya nggak ada di kamar Pak Aris itu. Di atas layah tersebut tertata rapi benda-benda kiriman yang mengerikan. Ada kain kafan berisi tanah makam,
telur ayam kampung, batu aspal, sapu ijuk hitam, kawat, paku payung berkarat, paku bangunan, hingga serpihan tulang manusia dan hewan lagi. Kiai itu menatap benda-benda tersebut dengan wajah serius. Ia memberikan peringatan yang membuat jantung keluarganya Pak Aris seolah berhenti berdetak. Kata Kiai itu, si pengirim ini mengirim 2 paket melalui telur ini. 1 telur sudah pecah untuk Bapak, dan 1 telur lagi yang masih utuh. Target berikutnya adalah anak Bapak yang paling sukses. Kaget dong keluarganya Pak Aris. Teror santet itu ternyata tidak berakhir di Pak Aris aja Om, melainkan mengincar seseorang dari keluarganya. Jadi malam itu seluruh keluarganya dibayangi rasa takut yang besar, meskipun teror itu tidak selesai di hari itu juga. Jadi memang semacam kayak santet yang yang nggak fokus pada satu orang gitu ya Om di sini ya, tapi keluarganya juga harus kena. Nah iya, jadi menyebar ya. Kayak model ini santet pring sedapur ya, satu rumpun, satu keluarga gitu. Iya. Jadi apakah 1 telur lagi itu apa benar hanya untuk anaknya yang sukses atau yang lain Om, keluarga yang lain? Ini kemungkinan yang diserang yang sukses Mas. Yang berhasil Yang berhasil, karena baca ada motif iri hati. Ada masalah iri hati juga di sini. Gitu. Jadi ingin menjatuhkan dan ingin menghancurkan kebahagiaan orang. Padahal orang ini udah deket juga dan keluarganya ya. Iya. Berarti musuh dalam selimut dong Om ya. Selimut, iya, karena tahu gitu ya. Itu mengindikasikan keluarga sebenarnya, keluarga dekat. Satu mungkin maaf kata ya, kita lihat mengindikasikannya kemana, karena kita masih banyak asumsi liar nih. Betul. Walaupun sudah mengerucut ya, tapi coba kita nanti arahnya ini kemana. Oke. Gitu. Nah tapi untuk telur nih Om, apakah itu sebagai katalis atau media santet, apa sama seperti tulang hewan, tulang manusia yang keluar ketika diminta untuk keluar gitu Om? Ya telurnya di sini tuh untuk ini Mas, kalau kita sebut itu media hidup ya, media hidup. Jadi telur itu akan dikirim atau dimasukin sesuatu benda secara nyata, tapi ini akan terkoneksi dengan target. Jadi nanti ketika telur itu pecah, busuk, berbau ya, itu berarti target aman, itu terkena. Tapi jika telur itu pecah tapi tidak berbau, bentuknya tetap, jadi kayak kita mau nyeplok telur itu berarti target aman. Jadi kayak monitoring, tapi dia dijadikan objek hidupnya, karena ini yang dipakai telur hidup, telur dari hewan yang nanti akan ditetaskan, bukan untuk konsumsi. Oke, berarti bagian dari media ya itu Om ya. Cuman emang lebih untuk memantau mungkin ya bagaimana kondisi si korban gitu ya. Nah Om, 40 hari setelah Pak Aris meninggal, jadi para tetangga ini baru berani cerita Om. Ternyata selama Pak Aris sakit, rumahnya Pak Aris yang utama itu nampak mengerikan dari luar. Jadi tetangganya ini mengaku rumah itu seringkali tidak terlihat, melainkan tampak seperti hutan belantara yang rimbun dan gelap gulita. Jadi mereka sering melihat ada sosok pocong, genderuwo, dan kuntilanak yang berjaga di sekeliling rumah Pak Aris. Bahkan Om, setiap tengah malam, orang-orang luar yang lihat rumah Pak Aris itu atapnya itu diselimuti oleh api merah yang menyala. Jadi terkesan rumahnya ini jelas memang diguna-guna atau disantet. Nah, tak lama dari proses mujahadah, serangan kembali datang Om, dan kali ini menyasar istrinya Pak Aris. Jadi istrinya Pak Aris ini menemukan tumpukan tanah di depan pintu rumahnya Om. Jadi nggak tanpa curiga, disapulah sama istrinya. Nah, seketika itu juga kakinya istri Pak Aris ini lumpuh Om, nggak bisa digerakin sama sekali. Nah, akhirnya Dian dan keluarganya itu kembali mengundang sang kiai gitu untuk melakukan mujahadah yang kedua kalinya. Dan benar aja Om, setelah prosesi itu, kiai itu menemukan bungkusan kain kafan yang berisi tanah kuburan. Nah, tanah itulah yang ditemukan istrinya Pak Aris ketika membuka pintu rumah dan menyebabkan lumpuh sesaat. Beruntung setelah proses pembersihan itu, istrinya Pak Aris bisa berjalan kembali.
Nah, akhirnya keluarga Paris ini memutuskan untuk membentengi rumah dengan pagar gaib yang lebih ekstrim yang disarankan oleh para spiritualis dan pendeta. Nah, mereka mengubur kepala babi di halaman depan, Om, dan mengoleskan darah babi di setiap sudut rumah sebagai tolak bala. Bahkan istrinya Paris ini menggelar pementasan wayang kulit sebagai ritual. Oke. Jadi kayak ruatan ya, jatuhnya ya. Dan untuk memutus sisa-sisa kutukan itu dilakukan ruatan-ruatan seperti itu, Om, yang mungkin dirasa masih menempel di rumah. Namun sampai hari ini hawa di rumah itu masih terasa dingin dan tidak nyaman. Nah, keluarganya Pak Aris ini masih sering dihujani suara ledakan pasir dan kerikil di atas genteng saat malam hari. Meskipun telah dipagari dengan doa dan mujahadah, juga ritual tradisi, hingga hari ini keluarga Pak Aris tetap waspada dan berserah diri kepada Tuhan. Meski bayang-bayang rekan kerja Pak Aris ini atau si pengirim santet ini itu masih menghantui sebenarnya, Om. Jadi keluarganya ini masih hidup dalam kewaspadaan karena menyadari bahwa satu telur terakhir itu masih tersimpan di tangan sang pendendam. Wah, berarti residual santet ini masih kental banget ya, Om, di rumah itu? Iya, saya juga mungkin bisa menyampaikan bahwa telur itu diisi dengan, kalau kita sebut tuh kayak sebagian dari sukma target. Sudah diambil, Mas. Sudah diambil, mungkin medianya adalah bagian dari tubuh, misal rambut ya, mungkin diikatkan di situ atau seperti apa. Jadi itu kayak tombol bom gitu loh, Mas. Oke, jadi diledakin aja. Oke, jadi sebenarnya gitu. Santet ini berjalan secara bersamaan ya, Om ya? Iya. Buat Pak Aris dan buat yang anak yang paling sukses ini. Iya, nanti tinggal kena yang mana. Dan sayangnya yang kena ternyata Pak Aris dulu gitu. Iya. Jadi itu random aja, kayak kita ngisi amunisi aja, tinggal nembakin. Misal ada target 3 orang, kita ngisi pistol di sini kan tembak aja yang kena mana. Oke, dan menurut Om nih, Om, ketika melihat situasi seperti ini, Om ya, itu baiknya untuk memutus santet itu seperti apa, Om? Apakah harus pindah rumah? Iya. Atau seperti apa? Ada baiknya memang ruatan dahulu, kita melihat sejauh mana efeknya. Ketika itu tidak bisa menetralisir, saran saya adalah memang pindah rumah. Dan harus ruatan ganti weton, Mas. Itu harus. Ganti weton siapa, Om? Semuanya, keluarga. Dan tidak boleh ada yang dikasih tahu, misalkan gitu. Itu ada tata caranya sendiri. Oke. Jadi kita kacau passwordnya. Supaya si santetnya ini miss ya, Om ya, hilang arah ya. Iya, memang ada langkah untuk itu. Dan rekan kerjanya Pak Aris ini pun nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Gitu. Karena kan kalau sampai sukmanya sudah diambil sebagian, itu kan sangat paham betul dengan wetonnya kapan. Mengindikasikan ke situ akhirnya. Jadi kita udah mengkerucut, sudah ketemu. Dan solusinya harus seperti apa. Jadi ini termasuk santet yang tua ya, Om ya? Tua, iya. Dan cukup berbahaya juga karena mengincar seluruh keluarga ya, Om ya? Iya. Jadi dihabisin satu keluarga. Misalkan tuh terdiri dari beberapa telur. Telur itu kan juga pelambang kehidupan, satu individu. Jadi tinggal gepuk aja itu, pecah semua tuh satu keluarga. Wah, berarti emang santet ini kita masukkan ke dalam list santet yang sangat berbahaya, ganas ya, Om ya? Iya. Sangat ganas. Oke, mungkin kita cukupkan bedah kasus kali ini, Om. Iya. Mungkin nanti kita bisa buat laporan mengenai kasus-kasus serupa dan kita list ya apa aja santet-santet sekiranya yang emang berbahaya kita masukkan ke database. Juga, iya. Oke. Boleh, Mas Ami? Oke, mungkin kita cukupkan bedah kasus hari ini, Om. Iya. Ya, karena kita udah bisa lihat nih apa sebenarnya yang terjadi pada keluarganya Dian gitu ya. Dan memang ini kasus yang sangat berbahaya satnetnya, Om ya. Iya, dan ganas juga ya. Karena yang diserang tidak hanya satu individu, tapi itu mencakup satu keluarga. Oke, buat teman-teman yang memiliki kasus serupa bisa langsung kirimkan kemana, Om? Ke arsipcerita.ktj@gmail.com. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng. Serta share sebanyak mungkin. Kirim kritik, masukan, saran hanya di kolom komentar. Sampai jumpa di kasus gaib selanjutnya.